bang. Wush, takutnya tangan orang. Bener kan? Bener ya? Orang kan? Oh ini mesti anu nih, mesti diambil tanahnya dulu lah biar anu, jangan kalau gitu kan dipaksa nanti ya enggak. Ini apa nih? Nih. Putih, yang putih. Ini? Iya. Itu kan setelah dibunuh tidak langsung ditanam. Iya, Masih beberapa hari dulu. betul. Berapa hari katanya? Udah 2 hari. 2 hari. Nah, Jadi si tidur sama jenazah kakaknya. Baru-baru ini warga kota Depok dikejutkan dengan adanya kasus pidana pembunuhan yang terjadi di Sawangan. Kondisi udah ada video. Itu ya? Bang. Wush, takutnya tangan orang. Bener kan? Bener ya? Orang kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bukan mobilnya. Bang, jangan dulu bang. Jangan dulu, lapor polisi. Polisi. Udah, polisi aja polisi. Bukannya mati tutupan itu bahan kain. Jadi tutup mata kepalanya itu. Tutup kaos, terus kaosnya diikat pas untuk pemasukan. Ini para ini bukan ini. Itu simpulnya dilihat itu gitu. Buka. Ya, buka ya. Itu palanya ya, Ini muka. itu mukanya ya. Oh itu mukanya. Iya. Oh ini mesti anu nih, mesti diambil tanahnya dulu lah biar anu, jangan kalau gitu kan dipaksa nanti ya enggak. Ini apa nih? Nih. Itu putih, yang putih. Ini. Iya. Keteng. Oh ini orangnya gede sih ini mah ya. Berarti gede, perutnya belum kelihatan. Ini tangan tuh. Ini kalau nggak tangan perut. Iya. Ya udah, cuma di pelan-pelanin ya nggak. Ambilnya di pelan-pelanin, kalau bisa dicetak itu aja mah. Nggak bisa. Mau itu kepala itu ya. Di kakinya, pinggulnya tuh. Daun. Di mana? Dari semalam hingga tadi pagi kita berulang-ulang untuk melaksanakan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sekaligus menindaklanjuti hasil temuan di lapangan. Akhirnya tim yang dibentuk oleh tim Polres Metro Depok, yaitu jajaran Resmob dan Jatan Ras Polres Metro Depok, berhasil menangkap pelaku dari dugaan tindak pidana pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana ya. Dari identitas yang ditemukan korban, kita telusuri ternyata korban memang hidup biasanya bersama adiknya. Hanya pada saat korban ditemukan dikubur atau dimakamkan dalam kontrakan, si adik tidak ada di tempat. Maka pantas mencurigai. Kemudian kita fokus untuk mengejar adik dari korban tersebut. Dan benar setelah dilakukan penangkapan tidak jauh
telah melakukan pembunuhan terhadap kakaknya. Dibentuk oleh tim Polres Metro Depok, yaitu jajaran Resmob dan Jatan Ras Polres Metro Depok, berhasil menangkap pelaku dari dugaan tindak pidana pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana ya. Kenapa membunuh? Sakit hati kenapa? Kalau suka marah-marah mobilnya, suka marah-marah. Marah-marah si abangnya. Terus marah-marahnya marahin apa biasanya? Kadang kalau salah dikit saja langsung bentak, langsung marah. Terus korban yang satu kenapa dibunuh? Korban yang satu Bang Syarif karena memaksa saya sama teman saya untuk melayani dia. Jadi itu di ruang isinya di mana? Di kontrakan atau gimana? Waktu dia lagi tidur, habis marah-marah, saya pukul pakai tabung gas 3 kilogram di bagian kepala, bagian kiri 1 kali, di bagian dada 1 kali, dan saya sikut di bagian kelaminnya 3 kali, dan saya bekam pakai bantal. Malam ini sengaja kami mendatangi TKP agar kami juga lebih tahu bagaimana peristiwa kasus tersebut. Malam, Pak. Baik kumpul kontul ya? Saya mampir nih dari apa Sawangan. Ya, dari patroli di Sawangan. Sawangan kan harus dipantau terus. Gitu. Sampai tetangga sampean berarti nih? Oh. Jadi ngontrak udah lama mereka, 2 orang itu. Dari bulan Juli. Bulan Juli? 12. Juli. Oh. Terus profesi mereka apa? Profesinya pedagang bakso Malang keliling. Dua-duanya? Motor, ya. Dua-duanya ya? Tapi yang abangnya memang tinggal lebih dulu. Oh iya, baru dia menarik adiknya dari kampung ke sini ya? Dia itu asli mana? Aslinya Lewiliang, Lewiliang, Bogor ini? Bogor. Oh, nggak jauh ya? Tapi dia usaha bakso Malang. Bakso Malang. Si Pelakunya. dan itu menurut sampean bagaimana kesehariannya? Ya memang usianya masih muda ya. Secara komunikasinya ya agak sedikit suka, udah terbiasa anak tongkrongan lah. Oh iya, suka mungkin nongkrong di sini juga? Iya, suka nongkrong Suka di sini. ya, sama sampean ya? Iya. Senang nongkrong di sini. Barang ngerokok santai lah. Ibaratnya memang gampang akrab. Kalau kakaknya? Kakaknya pendiam. Sesampai di sana kami temukan warga di depan kontrakan di mana terjadi pembunuhan itu. Dan kebetulan warga tersebut adalah saksi dari kasus tersebut. Apakah selama ini mereka akur berdua itu? Karena abang itu diem ya, kalau kita beli bakso, karena memang sering makan bakso dia juga, dan tetangga sampai kalau ada acara arisan segala macam, adik abang ini kita pakai buat suguhan makanan. Jadi kalau mereka sedang layani segala macam ya diem aja sih. Oh iya, jadi tampak di permukaan itu dua ini nggak begitu akur ya? Atau mungkin yang kakak ini sok barangkali sok menjaga image bahwa dia seorang kakak kali ya, Betul. sehingga tidak terlalu familiar dengan adiknya. Padahal mungkin belum tentu benar begitu ya. Kalau selentingan ada nggak, atau mungkin akumulasi dari keseharian itu sehingga ada letupan sedikit peristiwa katanya dicegah untuk tidak menikah, akhirnya timbul sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Informasi yang yang ada kan memang itu cuma terakhir itu alibinya si pelaku memang bilang bahwa kakaknya itu sudah sedang proses menikah di Cianjur. Kakaknya? Iya, karena memang kebetulan saya ini baru ada pesta pernikahan lah selamatan di tanggal 24 Oktober itu. Jadi warga itu terakhir ngelihat si pelaku dan korban ini tanggal 24 Oktober kemarin, bulan kemarin. Itu memang sempat saya ada sedikit komunikasi yang cukup ada konflik lah. Karena saya melarang dia untuk jualan pada hari acara. Kayaknya si ade itu nggak terima dengan larangan itu. Iya, saya bilang dia perbedaan pendapat sama abangnya. Ya, tapi kalau menurut saya sih memang ada case-case lain sebelumnya yang mungkin terungkap sudah sekarang. akumulasi ya. Iya.
kami tanyakan awal permulaan bagaimana keseharian pelaku dan korban. Pelaku adalah adik kandung dari korban. Mereka bersaudara. Apa yang melatar belakangi kejadian tersebut? Warga yang sedikit banyak tahu menceritakan. Itu kan setelah dibunuh tidak langsung ditanam. Iya, Masih beberapa hari dulu. betul. Berapa hari katanya? Udah 2 hari. 2 hari. Nah. Jadi si tidur sama jenazah kakaknya. Itu nggak tidur di sini dan tidurnya di pos roda depan. Karena dia kan dagang juga nongkrong di depan juga kan. Sama kata orang depan dia tidur di sana. Sempat HP-nya juga jatuh segala macem lah. Jadi kayak Ada tanda gelagat-gelagat yang nggak baik iya ya? nggak bagus. Dan memang secara terburu-buru kan kita kan inilah ada majlis kumpul, misalkan memang kerabat tidur sampai malam terus. Itu saya herannya kita nggak dengar sama sekali dia mengeksekusi itu. Terus 2 hari ada jenazah di rumah itu, dia masih aktivitas jualan? Nggak di kampung. Oh, dia pulang kamu? Setelah 2 hari di sini? Setelah yang pas habis eksekusi masih di sini kan bolak-balik. Nah, dia tapi nggak jualan? Nggak jualan. Nah, itu yang saya pertanyakan. Katanya abangnya itu alibinya nikah dengan orang Cianjur, dan gerobaknya pindah ke sana. Tapi pada malam sebelum kejadian itu, saya lihat sekitar jam 8 dia tuh datang dengan abangnya itu. Nah setelah itu besoknya abangnya udah nggak ada. Iya. Nah itu udah kayaknya Padahal kita kalau dia ke Cianjur, perginya kan harusnya kita tidak tahu ya? iya betul. Karena kan yang ngontrak kan emang abangnya yang segala macam. Cuma memang nggak ada kecurigaan dari Nggak ada kita. suara, Iya. jerak-jerak itu Iya, namanya, kan. pikir lubang itu kan keras suaranya kan, nyangkul atau pakai linggis itu ya. Kejadian ini berarti tanggal 8 sampai tanggal 15 kemarin saya sama ponak-ponakan ini kan memang sering ngumpul ngopi bareng segala macam sampai jam 1, jam 2 itu nggak ada. Cuman gelagatnya itu yang pelaku kedua itu dia datang dengan jam 2 malam terburu-buru aja. Nah, itu kan yang membuat Karena ada jenazah di Iya. dalam. dan abangmu mana? Dia muan kata-kata kasar lah berdua ini. Wah dia mah segala macam lah, picik segala macam. Ngatain kakaknya. Iya, langsung kabur. Loh kok saya kaget, orang nikah kok bukan malah apresiasi atau seneng kan? Nah itulah curiga dari situ. Besoknya kita masih ngumpul juga nih rame-rame. Dia nyerahin kunci pun nggak kelihatan karena dititipin kan sama orang lain. Nyerahin ke ibunya dia. Delay sekitar sehari 2 hari ya, nggak ada kecurigaan sama sekali. Nah, setelah hari Rabu itu curiganya karena biasanya kan abis keluar kota itu kita ngecek WC ya. Ya, jadi mesti lihat, iya. dibersihin lah ya, Bersihin dicek ya. lah, membersihin. Itu 3 hari setelah penyerahan kunci. Iya. Pelaku ini tidak berani tidur di rumah itu karena jasadnya belum dikubur. Selama 2 hari dia tidur di luar di teman-temannya. Dicek itu, bekas-bekas itu nggak ada tanah, nggak ada apa, sudah rapi juga Nah, keramik. kebetulan yang cek abang ipar saya Iya. langsung di videonya lengkap mungkin kan di Iya, media iya. juga ada. Iya, Memang ada. rapi kecuali memang kalau tidak ada perbedaan warna keramik itu mungkin nggak ada curiga sama sekali kan cukup rapi. Tapi nggak ada bekas-bekas tanah, itu nggak ada. Tanah nggak ada sama sekali. Di pelapon semua. Oh, tanahnya itu di atas? Iya pelapon sama plastik-plastiknya. Rapih betul. Karena kedalaman juga 1 lutut kan? 1,5 meter. 1,5 meter. Iya, betul. dalam juga lu di bawah lutut lagi. Pelafon kuat nahan tanah. Disebar. Oh, pojok-pojok. Ini yang baru tahu nih ya. Uniknya itu dia nyebar galian tanahnya itu ke plafon-plafon. Iya karena kita cari ada jejak kaki di atas tembok itu kan. Karena yang penggantian yang ubin di kamar itu dari rak kompornya yang lama. Jadi bongkar terus Dibongkar. dia ngambil ubin dari lingkungan sekitar adiknya korban yang dibawa itu di situ. Nolong juga nggak beli di material. Galinya kalau cuma 1 ubin apa dia dari 1 ubin itu? Kayaknya 2 ubin terus kayaknya hampir 4 deh. Karena 4 ya? 3 ubin ya? Jarak ini. Karena kan ubinnya 40 kali 40 cukup besar. Itu dia gali. Dan itu ubin itu yang berbeda? 3 itu? Yang berbeda hanya 1. Nah makanya, yang itu berarti Yang gali itu nggak dipecahin ya? Nggak dipecahin, pecahin ya, saya dipecahin tapi Pecahin, cuma diganti sama yang di belakang. yang di belakang Oh, kompor di tadi belakang. 2 ubin itu kayaknya kurang ya. Kurang dia ngambil di tapi yang 2 itu cukup rapi juga ya. Kalau secara kasat mata sih nggak ada ini segala. Setelah melakukan pembunuhan dan jasadnya dikubur di ruangan itu, dia akhirnya pamitan
untuk pulang kampung kepada pemilik kontrakan. 2 hari kemudian, pemilik kontrakan membersihkan kontrakan yang kosong yang ditinggal oleh pelaku. Dan menurut cerita saksi, pemilik kontrakan curiga ada satu keramik yang berbeda di ruang kamar tempat mengubur korban. Mungkin kita nggak tahu ya, padahal dia melakukan pembunuhan juga sebelumnya, sekitar 2 bulan sebelum kejadian ini. 3 bulan sebelumnya kan yang kebetulan sepupu ibu saya di depan sini. Jadi kasus kedua, ini kan kasus 1 dan kasus kedua kan di Bogor itu. Ya, artinya pertama pembunuhan dia, si J ini bunuh yang di Bogor itu. Betul. Tapi nggak ada hubungannya dengan orang kampung sini kan? Orang sini kan? Loh, yang dibunuh orang sini juga? Iya, sepupu ibu saya. Sepupu ibu. Justru kan awalnya di situ pelaporan udah hilang, udah lapor ke Polres Depok. 3 bulan. Polres 3 bulan dari bulan 25 Agustus. Nah itu kalau di sini nggak terungkap, memang itu nggak terungkap. Karena rapih betul. Tapi udah dimakamkan di sini? Belum, masih di Kramat Jati. Jenazahnya? Iya. Dan ternyata warga tersebut juga ada saudaranya yang menjadi korban dari perbuatan pelaku. Jadi orang sini juga? Orang sini asli. Saat bergaul kenal ya? Yang masukin dia ngontrak di sini ya saudara saya. Jauh. Yang support masalah bakso segala macam, masuk tabungan, saya tahu semua. Yang dibunuh itu? Iya. Ini yang tidak kita ketahui kan? Mungkin orang hanya nanya bagaimana perilaku dia seharian, bergaulnya bagaimana. Tapi ternyata dia dibawa ke sini oleh mas yang dibunuh itu, difasilitasi. Terus, terus dia 3 bulan yang lalu main ke tempat si pelaku ini. sampai kehilangan keluarga ya satu, tapi tidak curiga ke dia. Awal curiga memang sampai dia diajak untuk cari jenazah juga. Segala macam dia. Oh dia? Nyari orang hilang. Jadi Saman juga minta tolong dia untuk mencari saudara Saman yang hilang itu? Iya, sampai saya Facebooknya, saya dikibulin juga dan dia bikin Facebook fake juga buat nama Pak Saripudin itu. Dan saya bodoh aja percaya gitu, karena kan nih dia masih online, berarti masih hidup. Nah, saya bilang waduh luar biasa. Karena alibinya kan Saripudin ini Facebooknya lumayan banyak, jadi dia create baru tanggal 2 November itu dikasih tahu ke saya. Di sini nih duduk sampai jam 2, memang saya ajak ngobrol santai lah. Maksudnya kalau status itu kan statusnya dia create itu lagi nenangin diri nih Saripudinnya. Saya anggap saya kan ya udah lagi nenangin diri lah gitu. Nggak taunya dia yang buat akun Facebooknya sendiri, itu alibinya. Pelaku ini? Iya. Ketika saksi punya saudara, sekitar 2 bulan yang lalu saudaranya tuh hilang. Saksi atau warga itu minta tolong kepada pelaku agar mencarikan saudaranya tersebut. Dan pelaku membantu mencarikan di mana keberadaan saudaranya yang hilang itu. Warga atau saksi sama sekali tidak mencurigai bahwa saudaranya tersebut hilang karena dibunuh pelaku. Jadi korban ini yang di Bogor ini, Saripudin ini sedang berkunjung ke sana, ketemu oleh J itu di sana, berangkat di sini habis maghrib, kebetulan karena minjem motor adiknya nih si Saripudin. Nah terus apa namanya kok nggak pulang-pulang nih seharian subuh. Nah informasi dari Juan dikeluarin lah sama abangnya di sini, dibuat alibi lah. Iya, cerita dia. Iya, tapi udah dianterin bang sampai balai desa, sampai tempat aman, jadi aman. Setelah itu nggak tahu katanya mau main ke tempat temannya lagi, ternyata disitulah posisinya habis sih. Dan dikuburkan di 200 meter yang mungkin udah tahu semua ya di media apa namanya, dikuburinnya di Gunung Pongkor itu di 200 meter dari rumah, karena kan cukup jaraknya nggak padat kayak gini. Rumahnya yang pelaku, rumahnya pelaku. Terus dia mengarang cerita tadi ya. Iya luar biasa itu, rapi dengan saya kira dengan umur 20 tahun itu kan. Dengan view dan apa namanya tata strukturisasi ceritanya segala macam luar biasa sih. Jadi di tanggal 22 September, nah itu dia udah status apa dia? status. Apa itu? Kayaknya ada di dia kayak menyindir orang lain gitu kan. Kalian istilahnya kalau berkelahi itu seperti anak SMA lah, istilah keroyokan. Kita aja yang kan foto dia berdua tuh tubuh kurus sama ya maksudnya berdua yang sudah menghilangkan nyawa orang aja, kita santai aja. Ancamannya dia 20 tahun.
bencana. Aduh, nggak seumur hidup kan? Ada 10. Jadi motor kakaknya itu dijual pas tanggal 1 November. di sana di Jadi pas Vario. 1 November dia itu jual motor ini kakaknya. Kakaknya ini. Iya. Jadi sebelum dibunuh pun dia udah bikin inian, udah bikin rencana duluan bahwa itu motor bakalan dijual. Bagaimana mau curiga? Karena pelaku membantu mencari orang yang hilang tersebut. Bahkan dia cerita bahwa di medsos dia katakan yang hilang itu sedang meditasi di suatu tempat. Saudaranya percaya. Saya cukup nggak tahu itu ya. Saya yang penting yang jelas dia mungkin Pak Sarifudin tidak datang ke sana main, ada kesalahpahaman, tapi kok sampai sejauh itu perbuatannya membunuh sama membunuh itu kan mungkin ada permasalahan yang berat juga gitu ya. Ada cerita mistis yang dihembuskan oleh warga setelah kejadian itu. Ya setelah kejadian ini sampai di luar duduknya. Iya. Ini dalam rangka masih baca-baca doa tahlil ya. Betul. Karena ada sesuatu apa setelah kejadian ini? Iya, memang dari awal kejadian kita udah bahwa hawa kepercayaan kita ya. Hawa yang aneh-aneh itu bernuansa mistis karena tetangga semua heboh karena kasusnya cukup lumayan berat secara fisikly segala macam. Nah itu ada suara, ada suara telapak jalan sendiri segala macam, itu memang cukup lumayan horor juga. Ya artinya memang Kira-kira tuh apa bener apa ada cerita-cerita gitu? Apakah ada yang menyaksikan sendiri? iya semuanya Menyaksikan sendiri? Semuanya menyaksikan. dari tadi kita udah nggak tidur, kita nggak bisa tidur karena itu? iya. Dari anak saya itu rewel lah, istri begini lah, ada jalan jatuh sendiri lah segala macam, pokoknya aneh-aneh lah. Terkadang ada suara-suara seretan sandal menuju rumah tersebut. Ada suara jalan ke sana. Iya. Terus di dalam itu ada suara-suara Iya, juga. dari tadi nih kita udah lagi Apa suara yang didengar suara apa? daham segala macam. Gitu. Iya, kenceng, bergema gitu ya. Ini kosong kan? Gitu. Kosong semua dan. Karena takut itu udah. Hah? Takut. Iya, takut semua. Tapi ada kemarin. Kemarin kan dia baru ngontrak seminggu nih, tengah. Apa ada kejadian ini? Langsung hari itu besoknya pindah. Jadi nyawanya masih melayang di situ. Karena memang kepercayaan kita belum dimakamin ya. Jadi ya begitulah, kita masih baca doa tahlil, zikir segala macam dari habis maghrib dan mantang terus. Terkadang kontrakan yang kosong tersebut ada suara-suara mendem yang menggema. Dan ada salah satu warga didatangi oleh korban. Tadi maghrib pun begitu pas lagi istirahat. Karena korban begitu pas bangun minta ditahlilin kan. Ya udah langsung kebetulan anak-anak pas lagi. Ya pas ada bayangan mereka. Dia. Iya. Pas maghrib tadi nih dia telepon, ngaji kan biasa jam 10 malam dan sampai agak sepi ya. Nggak ada anak kecil. Tadi karena kejadian itu bisa habis maghrib aja langsung karena udah nggak enak. Kata apa kelihatan? Kelihatan ya kalau menurut saya ya. Yang menurut saya. Iya. Karena kan dia udah pindah semua ya. Cuma sisa pakaiannya tuh kolor warna putih biru, kaos hitam dan kaos yang menempel di mukanya itu. Cerita mistis ini mari kita kesampingkan. Tutup pakai kaos gini aja, tapi hanya muka yang ditutup. Terus diikat sama tali, ikat simpulnya ada di mata sebelah kanan posisinya. Nah, pada saat ininya saya buka, saya lihat nggak ada kerusakan, semuanya tapi putih. Waktu dibuka, polisinya bilang jangan dibuka karena itu buat bukti ikat simpulnya itu kayak gimana motifnya dia ngebunuh si korban. Tapi palanya nggak ada yang pecah kalau atasnya. Iya. Iya. Kalau kuping semuanya kelihatan kecuali muka. Kalau muka ditutup. Kalau pakai kaos masih pakai kaos biasa. Pakai kaos celana bola celana kolor bola normal, semuanya normal. Celana dalam juga masih ada semuanya. Itu cara bunuhnya apa pas kakaknya tidur atau? Kakaknya tidur dan Pas tidur ya? Iya. Baru dibunuh ya? Baru dibunuh, dihajar pipi kanan, pipi kiri pakai tabung gas 3 kg, terus ditutup pakai bantal, entah didudukin, entah diapain, sama dadanya dihajar juga pakai benda tumpul. Makanya korban mungkin satu kehabisan napas, keduanya rasa sakit juga karena kena dadanya. Iya. Memang pada saat semuanya badannya kalau dari benda tajam sih nggak ada ya. Karena dari yang saya lihat dari kaki semua tangan utuh, nggak ada cacat sama sekali. Nggak ada luka-luka. Nggak ada luka-luka dari senjata tajam, nggak ada. Kalau tajam itu orang akan teriak. Iya. Tapi kan teriak deng langsung ditutup kan. Iya.
Itu langsung nggak sempet teriak, nggak bisa Oh, teriak. dihajar juga kan. Alat vitalnya itu dihajar di sikut sampai dalam. Tapi nggak ada teriakan ya. Nggak ada sama sekali. Kita di sini. Tapi mungkin kejadiannya jam-jam berapa menurutnya kan? Karena kan kita WFH ya, saya nggak kerja, memang nongkrongnya seharian di sini nggak keluar-keluar. Itu bingungnya Ya, gitu. ya pas mungkin sepi, pas jam Iya. 3, jam 4 kan ya mainkan itu. Sebuah kejadian yang menggemparkan di Kota Depok dalam 1 kali 24 jam berhasil diungkap oleh Satserse Kota Depok. Dan langsung dirilis bahwa agar masyarakat tahu bahwa inilah Polres Metro Depok bisa mengungkap kasus tersebut dengan cepat.